terdapat gejala menarik dari 5 nomine tahun ini, bahwa terdapatnya subjek lokalitas yang diangkat oleh tiap pengarang, sehingga menjadi ciri yang mewarnai 5 judul nomine tahun ini. Pemenangnya itu menunjukkan keberdayaan bahasa dalam menyerap suatu tempat yang asing sebetulnya, tapi dengan kemampuan bahasanya dia menjadikannya sebagai satu sastra Indonesia yang sahih. Pemenang lain ya, masing-masing dengan kreativitasnya sendiri. Jika pemenangnya ya, bersubjek kebudayaan Jepang ya, masa kini, maka 4 nomine lain itu bersubjek Aceh, Lampung, Lombok, dan Madura. Gejala-gejala ini menarik ya, sebagai pencapaian sastra yang telah menjadi semakin modern. Ya, naskah yang masuk tahun ini untuk novel ya, kategori novel itu 100 lebih ya, ada 100 berapa itu? 11 apa berapa gitu ya. Beragam ya memang. Dan menurut saya cukup menarik karena banyak nama-nama muda ya, nama-nama baru. Ada penulis senior ya, tapi banyak yang muda-muda. Ini menurut saya sesuatu yang bolehlah kita harapkan ke depan ya. Belum semuanya teruji memang, tapi memang itulah gunanya kita mengadakan acara seperti ini. Jadi kita bisa mulai melihat, memantau seperti apa kualitas ini nanti. Karena kalau kita tidak bisa memetakan, dalam tanda kutip memetakan bagaimana peta novel kita hari ini, ya tentu kita juga akan bingung juga ini seperti apa ini novel sastra kita seperti hari ini, seperti apa, kita akan bingung. Nah, saya pikir karya-karya yang masuk cukup menarik ya. Temanya juga beragam, meskipun tema-tema besar seperti 1965, 98 itu juga masuk juga, tapi tema-tema yang di luar itu yang mencakup tema-tema lingkungan, tema-tema kekerasan, kemanusiaan itu juga tetap tergarap dengan cukup rapi. Kelima novel yang kami pilih sebagai nomine memperlihatkan kelebihan-kelebihan tersendiri. Novel pertama itu bagaimana cara mengurangi berat badan misalnya, itu memperlihatkan usaha pengarangnya untuk menciptakan bentuk-bentuk pengucapan baru. Kemudian nomine kedua, novel Baju Tebal, itu menunjukkan ke kita bagaimana hal-hal sederhana bisa menjadi sebuah cerita yang bagus gitu. Latar waktu cerita yang pendek itu dengan sabar ditampilkan pengarang, diusahakan pengarang dalam waktu penceritaan yang panjang. Nah, sebaliknya nomine ketiga, novel berjudul Kisah Ganjil Pelaut dan Keturunannya, itu latar waktu yang panjang, hampir 3 generasi, diceritakan dengan waktu penceritaan yang pendek, dan itu tanpa merusak koherensi cerita. Kemudian berikutnya novel Tangan Kotor di Balik Layar. Tangan Kotor ya di balik layar, itu memperlihatkan ke kita bagaimana ironisnya kondisi politik Indonesia mutakhir. Dan terakhir, novel yang akhirnya kami pilih sebagai pemenang berjudul Kuda, itu memperlihatkan ya bagaimana seluruh elemen
atau unsur-unsur pembentuk novel disampaikan dengan utuh, gitu. Baik itu penokohan, penguasaan bahasa, ide dasar cerita, dan istimewanya latar waktu yang juga sangat panjang ya, 8 generasi atau lebih, diceritakan dalam waktu penceritaan yang pendek. Dan itu juga sangat padu gitu, punya keselarasan yang bagi kami itu selesai gitu, pengarangnya berhasil ya. Dan juga kami lihat sepertinya pengarang ini seperti seorang juru peta, menciptakan berbagai jalur ya, berbagai titik bagi pembaca untuk masuk ke pusat cerita, dan kami menikmati bagaimana si juru peta ini menuntun kami ke pusat cerita itu gitu, tanpa harus tanpa penting, tanpa merasa perlu lagi menikmati apakah nanti cerita ini akan berakhir sedih atau bahagia. Jadi tahun 2024 ini tentu lebih baik dari tahun-tahun lalu. Kemudian tentu saja memang ke depan itu kami para juri ini berharap pertama muncul karya-karya baru dari yang sudah punya pengalaman menulis maupun yang masih muda, karya-karya yang lebih baik dari tahun ini maupun tahun-tahun yang lalu. Karena juri itu sebenarnya kan pasif ya, jadi panitia badan bahasa itu memilih, kemudian juri menilai, tapi penilaian kami itu kan sangat tergantung dari yang dinilai. Hingga harapan kami nomor satu, ada karya yang bagus, tetapi kemudian kami juga berharap bahwa badan bahasa sebagai penyeleksi ini lebih proaktif menjaring dan lebih jeli ya. Pertama dari penerbit, kemudian dari komunitas, dan dari balai sendiri. Sedapat mungkin memang banyak ya, jadi semakin banyak menjaring kan akan semakin bagus. Tetapi ya tetap saja sangat bergantung dari realitas karya yang di bawah, dan itu nggak bisa dipaksakan. Hanya dengan penyaringan yang lebih baik itu pasti akan didapat karya-karya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Kami membaca, tahun ini kami membaca 194 judul buku puisi. Sangat menyenangkan bisa membaca buku-buku tersebut. Namun tentu saja karena ini penghargaan, kami harus memilih yang terbaik dari buku-buku tersebut, dan kami berhasil memilih 5 nomine untuk kategori buku puisi yang terdiri dari pertama, buku puisi Tilas Genosida karya Amutakin. Terus buku puisi yang kedua ada karya Theoresia Rumte. Terus yang ketiga ada karya Royan Julian, dan yang keempat ada karya Sinta Haryadi, dan yang terakhir ada karya Sunli Thomas Alexander. Secara keseluruhan menurut kami ini di nomine ini adalah karya buku-buku puisi yang berhasil memberi dan merangkum gagasan yang padu dalam bentuk buku puisi dengan keunikan cara bertutur masing-masing, dimulai dari karya yang misalnya membicarakan dan berusaha membongkar pandangan umum tentang rumah yang selama ini kita pandang sebagai ruang yang aman gitu, dari suara perempuan, dan berhasil menggoyahkan pandangan tersebut dengan menghamparkan puisi-puisi yang berbicara tentang bahwa rumah itu ternyata tidak baik-baik saja, tidak selalu baik-baik saja, lewat bahasa yang cukup lugas, populer, tapi juga menggunakan imaji-imaji yang surrealis gitu.
terus ada puisi-puisi naratif yang meminjam nama dan tokoh agama gitu untuk melihat saling pengaruh antara budaya lokal dan agama untuk memberikan kita perkara-perkara kontemporer kita selama ini, terutama di satu budaya tertentu di Madura. Terus ada buku puisi yang berusaha mengajak kita berjalan menelusuri pencarian identitas seorang dari satu komunitas komunitas peranakan Cina Tionghoa yang merantau kemudian terus mencari penjelajahan atas identitas dirinya. Terus ada satu buku puisi yang bicara tentang sebetulnya kesadaran ekologis ya, hubungan antara tanah dan bagaimana kebijakan-kebijakan dan upaya pemerintah yang selama ini membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya kapitalistik dan eksploitatif, sehingga memberikan persoalan-persoalan tidak harmonisnya antara urusan pertanian dengan kehidupan bermasyarakat, dituturkan dari bahasa dan semacam teologi kelas menengah bawah urban gitu. Dan terakhir yang kami sepakat memilih satu buku puisi berjudul Cica karya Sinta Haryadi sebagai pemenang. Buku ini menurut kami yang paling berhasil membicarakan secara kompleks dan berlapis-lapis sejarah panjang kekerasan yang dihadapi oleh komunitas Cina Benteng di Indonesia melalui bahasa yang lincah dan dingin, kelihatannya nyaris tanpa beban gitu, dan nyaris apa adanya, tapi justru berhasil menyingkap kompleksitas lapisan dan kedalaman persoalan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh satu komunitas, terutama perempuan dari komunitas tersebut, karena buku puisi ini disuarakan dari suara anak perempuan dan mengikuti tumbuh kembang anak perempuan tersebut. Komunitas Cina Benteng ini kan juga adalah komunitas yang bukan hanya didiskriminasi secara sosial, agama, budaya, ekonomi, dan politik oleh banyak komunitas lain, tapi juga bahkan oleh komunitas yang selama ini dianggap sebagai komunitas Cina sendiri gitu. Dan saya kira pilihan ini tepat karena menurut kami buku puisi inilah yang paling berhasil menunjukkan keberhasilan gagasan dan teknik yang paling padu dan utuh, saya kira. Ya, kami dari tim esai sastra kali ini menilai sebanyak 43 judul buku, dan terus terang jumlah ini menyenangkan sekali karena ditulis oleh penulis-penulis terkemuka dan juga penulis-penulis baru. Dari segi isi kita melihat topik yang dibahas cukup beragam, mulai dari analisis novel, puisi, dan juga kehadiran teknologi digital dalam kemungkinan menciptakan karya sastra. Secara keseluruhan, kumpulan esai sastra ini menunjukkan bahwa kita masih banyak, Indonesia masih punya banyak memiliki penulis-penulis yang baik dan calon-calon penulis yang baik di masa depan. Lomba ini saya kira akan mendorong terus, memotivasi terus penulis-penulis sastra untuk mengapresiasi sastra dan menerbitkan apresiasi itu dalam bentuk buku. Pemilihan atas 3 buku yang jadi nomine tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Memang untuk penjurian kali ini salah satu problemnya adalah banyaknya buku yang secara kualitas bagus tetapi cenderung tidak membahas sastra secara khusus, sehingga esai itu agak sulit untuk ditempatkan sebagai esai sastra ya. Oleh karena itu kami mencoba mencari di antara buku-buku esai yang diterima Dewan Juri mana yang kira-kira
buku esai yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian dapat dianggap sebagai esai terbaik untuk tahun ini. Tentu saja kita tidak bisa membandingkan apakah esai pemenang yang sekarang ini lebih baik dari buku esai terdahulu ya. Buku esai yang menang ini adalah esai yang terbaik untuk tahun ini. Nah, pertimbangannya adalah bagaimana kemudian buku-buku esai itu menunjukkan orisinalitasnya, gagasan-gagasannya itu orisinil, tidak bergantung pada pak kutip dan pak turut. Kemudian autentisitas, bagaimana penulis esai itu mencoba memanfaatkan bahasa Indonesia secara kreatif sehingga buku esai itu tidak hanya memberikan wawasan yang baru, yang segar, tapi juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu bisa kaya sekali daya ungkapnya. Atas pertimbangan itulah kemudian Dewan Juri memilih buku esai karya Martin Suryajaya berjudul Kesusastraan Kehancuran, dan yang kedua karya Wahyu Kris, ya, karya Wahyu Kris berjudul Di Balik Hujan, dan yang ketiga karya Ahmadun Yose Herpanda berjudul Komunitas sebagai Basis Ideologi. Nah, ketiga buku itu tentu saja kalau ditempatkan sebagai buku esai untuk esai sastra, ya itulah pilihan kami. Untuk tahun ini memang tidak begitu banyak buku-buku esai sastra yang masuk, 43. Intinya adalah bahwa kami mencoba memilih ketiga buku ini dengan berbagai pertimbangan, dan Dewan Juri kemudian bersepakat bahwa ketiga buku esai itulah yang sepatutnya mendapat penghargaan dari Badan Bahasa. Menurut saya dari tahun ke tahun pelaksanaan penjurian Badan Bahasa ini berlangsung semakin baik, dan yang terpenting adalah penghargaan Badan Bahasa ini adalah penghargaan nasional tertua untuk dunia sastra yang diberikan oleh lembaga pemerintah, dan konsisten selama hampir mungkin 30 lebih tahun ya, selama 30 lebih tahun, dan saya harap terus berlangsung karena juga membuat orang-orang bergairah untuk menulis, dan kemudian membuat sastra Indonesia juga semakin berkembang. Dan dari tadi hasil kita melakukan penjurian, banyak karya-karya yang lahir atau karya-karya yang tumbuh itu merupakan karya-karya yang inovatif, yang juga mendobrak bentuk penulisan maupun tema ataupun isi yang konvensional yang dilakukan oleh para penulis generasi muda. Jadi membantu untuk menggairahkan, mengembangkan, dan menghidupkan terus sastra Indonesia, sehingga penghargaan ini terus ada dan perlu didukung. Kami membaca 42 naskah yang masuk, kemudian dengan waktu yang cukup panjang juga sebetulnya kami membaca naskah itu yang dikirimkan oleh panitia. Kemudian kami membuat penandaan-penandaan pada naskah-naskah tertentu, dan kemudian hasilnya didapat beberapa naskah yang terpilih untuk nomine ya. Nah, kemudian kami memilih 5 nomine yang ada dari naskah yang 42 itu. Cukup menarik karena
naskah-naskah yang ada ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya itu umumnya ada sesuatu yang terdapat pada isu-isu lingkungan, sosial, budaya ya. Salah satunya yang muncul yang akhirnya harus kami putuskan menjadi pemenang itu adalah Forbearance punya Agnes Forbearance Utang Emosi karya Agnes Christina karya Agnes Christina ya. Mengapa naskah itu mendapat kesempatan untuk tampil menjadi pilihan kami? Karena pertama, pertimbangannya naskah ini merupakan suatu naskah yang langka, memunculkan peristiwa 98. Ya, bagaimana masyarakat Tionghoa mendapatkan cobaan yang luar biasa, ya, tragedi yang luar biasa, dan Agnes mencoba menampilkan di dalam 4 rangkaian peristiwa yang betul-betul menyentuh, dan itu juga selain itu memberikan juga cara pandang kelokalan orang Tionghoa yang jarang sekali tampil ya atau ditampilkan, karena itu seakan-akan menjadi budaya yang tersembunyi dan oleh dia ditampilkan dengan baik dan jelas gitu ya, sehingga itulah yang menjadi pilihan tim juri untuk memenangkan atau memberikan penghargaan yang pertama kepada Agnes dengan naskahnya Forbearance ya, Utang Emosi. Utang Emosi. Kemendikbud kan mengadakan ini ada satu keinginan, tidak hanya diketahui tapi bisa dilaksanakan. Nah, untuk itu ada usulan dari tahun kemarin ya. Perlunya ada workshop yang di dalam hal ini memberikan kejelasan apa yang kita mau, bagaimana konvensinya, bagaimana tekniknya, sehingga dengan demikian kita merasa ada lanjutan, ada langkah yang ke depan, sehingga ini bukan hanya sekedar impian atau keinginan, tetapi ini merupakan sebuah keinginan, tugas yang harus dilanjutkan dengan bukti-bukti.